selamat malam Sobat Akademi semua. Kembali lagi bersama saya Hari Darmawan. Saat ini, malam ini saya sudah bersama dengan akademisi muda, dosen muda, seorang kepala program studi, dan juga seseorang yang sedang dalam proses doktoral ya Mas? Doktoral. Ya, saya sedang bersama dengan Mas Hamzah MPD yang saat ini menjabat sebagai Kepala Program Studi Administrasi Negara di Universitas Azhar. Apa kabar Mas Hamzah? Alhamdulillah baik Mas Hari. Alhamdulillah baik. Mas Hari apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ya. Jadi terima kasih malam ini kita sudah dipertemukan, sudah diberi waktu oleh Mas Hamzah untuk sedikit ngobrol-ngobrol nih mengenai program studi Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ya. Iya. Ya, nah mungkin sebelum ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, mungkin nanti bisa menjelaskan kepada teman-teman sobat akademik sebenarnya apa sih itu program studi administrasi negara dan sebenarnya ngapain aja, apa yang dipelajari dan mungkin masih relevan nggak dengan kondisi sekarang? Oke, baik Mas Hari, Ya. kawan, teman sejawat, sesama dosen, dan untuk memulai penjelasan saya terkait dengan program studi administrasi negara. Jadi kalau bicara program studi administrasi negara yang ada di Universitas Azhar yang usianya kurang lebih 23 tahun. Oh, 23 tahun. Iya. Ini sudah beroperasi sejak 1997. Oh, cukup lama ya? Ya, sudah cukup lama. Iya. Ya. Artinya dalam program studi administrasi negara yang selain mempelajari tentang teori, juga penekanan pada pengelolaan dan manajemen administrasi khususnya di pemerintahan daerah dan manajemen publik, administrasi publik. Oke. Ya. Jadi para lulusan itu nantinya ya mereka akan terjun secara langsung dalam organisasi pemerintahan daerah maupun instansi swasta yang artinya ya banyaklah digunakan oleh pihak-pihak yang terkait. Oke, luar biasa sekali. Berarti dari tahun 1997 ya? Ya, betul. Dan untuk akreditasinya sendiri bagaimana, Mas? Akreditasi sampai hari ini kita lumayan baik, akreditasinya B. Wah, luar biasa. Luar B biasa, ya? iya. B, teman-teman. B. Oke. Jadi 97 kemudian dengan akreditasi B, kemudian sudah menghasilkan banyak lulusan tentunya ya. Tentunya. Oh, Dan kita termasuk program studi yang mungkin di luar sana ya. Artinya kalau sekarang kan terkesan banyak sarjana yang menganggur. iya, iya betul. Nah, untuk di administrasi negara nyaris 0% Wah, alumni 0%, itu teman-teman. Ini menganggur. menarik sekali, menarik, Iya. menarik sekali sebenarnya. Begitu 0% dengan berarti semuanya sudah memiliki pekerjaan, kemudian juga jaringan ya, Ya, Mas betul. Hamzah. Dan itu sebenarnya bagaimana cara program studi Mas Hamzah sebagai kepala program studi itu merawat para mahasiswa yang baik itu yang fresh graduate maupun yang kelas pegawai untuk membangun dalam satu sistem sehingga mereka bisa maju kemudian bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya. Ya, jadi pengalaman selama ini mahasiswa di administrasi negara yang notabene-nya juga memang sudah bekerja di instansi sehingga dia kuliah di sini betul-betul melakukan pengembangan sumber daya manusia sehingga mereka kembali di tempatnya masing-masing itu sangat memiliki manfaat dan sangat berguna ilmu yang didapatkan di kampus ini terutama di administrasi negara. Administrasi negara. Ya. Wah, luar biasa sekali kawan-kawan bagaimana tadi Mas Hamzah sebagai kepala program studi sudah menjelaskan sekilas tentang program studi administrasi negara dari tahun 97 dengan akreditasi B dengan mahasiswa yang sudah bekerja dan bekerja dengan cepat. Nah, kemudian yang saya ingin tanyakan Mas Hamzah yang mungkin nanti teman-teman akan juga perlu tahu itu selain kegiatan perkuliahan, apalagi sih sebenarnya kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa itu di kampus atau di luar kampus? Adakah misalnya program studi membuat seminar atau menginisiasi kegiatan-kegiatan mahasiswa yang tujuannya adalah untuk memaksimalkan kualitas para mahasiswa itu? Ya, jadi terlepas dari kegiatan perkuliahan yang memang sudah wajib,
juga ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler. Artinya itu pilihan dari mahasiswa ya untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Ya tentunya di administrasi negara ya ada badan eksekutif mahasiswa, dan di situ mahasiswa banyak improvisasi tentang bakatnya ya, mulai dari olahraga, musik maupun ya kegiatan-kegiatan seperti terjun langsung dalam organisasi-organisasi politik. Ya banyak di antara mahasiswa-mahasiswa itu sudah dilibatkan dalam kajian-kajian politik, karena memang rata-rata ya mereka ini banyak yang kerja di instansi pemerintah, sehingga mereka dengan sendirinya juga mengajak teman-teman yang lain ya untuk terlibat ya bekerja di instansi-instansi pemerintah. Instansi-instansi terkait ya. Ya seperti pada tugas akhir ya banyak di antara mereka itu ya melakukan penelitian di instansi-instansi pemerintah, seperti kemarin ya ada yang penelitian di Menpan RB ya meneliti tentang reformasi birokrasi, dan ini sangat memberikan informasi yang sangat bermanfaat ya, baik untuk kampus ya maupun ya untuk instansi itu sendiri. Wah, luar biasa teman-teman. Jadi ternyata program studi administrasi negara itu beragam, bermacam-macam, dan kegiatannya pun menyentuh dengan aspek-aspek langsung pemerintahan dan non-pemerintahan yang saat ini sebenarnya sangat dibutuhkan kualitas tersebut oleh generasi muda kita. Nah sekarang kalau tadi mahasiswanya gitu kan mengenai program studinya, kalau untuk dosen-dosennya sendiri bagaimana? Karena kan yang saya dengar program studi administrasi negara di Azahra ini dosen-dosennya tuh muda. Itu kan juga kemudian berkecimpung di banyak kegiatan dan banyak organisasi. Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang dosen-dosennya. Ya, kalau untuk dosen di administrasi negara sendiri ya memang tergolong muda, akan tetapi dia sangat kompeten. Wah. Ya, ditambah lagi dengan pejabat struktural dari awal ya pernah menjabat mantan Dirjen Kependudukan Republik Indonesia, luar biasa, menjadi dekan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kemudian setelah itu pernah juga dijabat oleh Bareskrim. Dan kepolisian ya? Ya, kepolisian. Dan sekarang dijabat kembali oleh akademisi murni. Akademisi murni. Beliau itu banyak mengajar di S2, S3 di beberapa kampus di Indonesia. Dan ini tentu memberikan motivasi kepada dosen-dosen muda, yang dosen mudanya itu ya banyak yang murni akademisi sekaligus praktisi yang handal. Ya, jadi ini ketika mereka melakukan proses belajar mengajar ya selain materi yang bisa dia sampaikan, ya paling tidak juga mahasiswa banyak mendapatkan motivasi dari perjalanan dosen-dosen muda itu. Betul sekali. Dan memang kawan-kawan, ini pendapat dari Mas Hamzah sangat betul sekali. Jadi sebenarnya kawan-kawan itu mungkin tadi Mas Hamzah sudah menjelaskan, barangkali nanti yang berkuliah di administrasi negara itu lapangan pekerjaannya juga banyak, kemudian juga terbuka untuk menjadi dosen ya. Tadi juga Mas Hamzah menjelaskan dosen-dosen di Universitas Azahra itu muda-muda. Nah ini bagi mahasiswa yang fresh graduate, secara komunikasi bahasa akan lebih mudah, karena dosen yang lebih muda ini secara usia tidak jauh berbeda dengan kalian yang fresh graduate. Begitupun juga dengan yang kelas pegawai yang sudah mempunyai pengalaman. Mahasiswa ini memiliki peluang dan kesempatan untuk bisa ikut dalam perkuliahan, sehingga mempunyai kualitas dan kapabilitas yang mumpuni. Nah kemudian Mas Hamzah, saya mau tanya lagi nih, ini yang menurut saya penting. Nah Mas Hamzah kan ini sebagai dosen, itu kan sebagai dosen, kepala program studi. Kemudian juga kawan-kawan perlu tahu, Mas Hamzah udah beberapa kali mengeluarkan tulisan dan juga buku. Nanti kalau misalnya minat tentang tema dan bukunya apa, nanti bisa saya kasih link pribadinya. Nah kemudian yang juga saya ingin tanyakan Mas Hamzah kan saat ini sedang menempuh pendidikan doktoral ya? Ya betul. S3 kawan-kawan, masih muda tapi sudah menempuh pendidikan doktoral. Nah kenapa sih kuliah S3 itu penting bagi seorang dosen, dan sulit nggak sih, susah nggak sih? Apakah semua orang bisa ikut kuliah S3, atau kisi-kisi untuk bisa mantap berkuliah di S3 itu seperti apa? Ya, jadi memang
kita sebagai dosen, dan bukan hanya dosen saya kira ya. Iya, iya. Jenjang S3 itu merupakan suatu keharusan. Oke. Ya apalagi kalau dalam dunia akademik, ya jenjang tertinggi dari sebuah pendidikan itu ya mau tidak mau harus melewati atau selesai pada jenjang doktoral. Oh. Ya makanya ini sangat penting. Ya sangat penting karena ini juga nantinya akan berpengaruh pada jenjang karir dosen. Ya tentang jabatan fungsional dosen, kepangkatan dosen, dan yang lebih terpenting ya dosen itu memang harus selalu diupdate. Keilmuan itu kan harus diupdate. Kapan dia tidak terupdate ya dia akan ketinggalan Keilmuan. Betul sekali. Nah, luar biasa sekali teman-teman, sobat akademik. Ini salah satu contoh bagaimana sumber daya manusia muda teguh dan konsisten dalam mencari keilmuan, juga untuk mendidik anak bangsa di Indonesia. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir juga, Mas Hamzah. Saat ini kan banyak nih kampus-kampus yang sedang melakukan integrasi, karena saat ini ketika video ini dibuat, ini sedang situasi pandemi COVID-19. Ada namanya sistem belajar online, ada sistem belajar blended learning. Nah, banyak kampus-kampus yang tidak siap, baik SDM dosennya maupun mahasiswanya. Belum lagi katanya dia menghabiskan kuota banyak, memerlukan smartphone, laptop, dan lain-lain. Nah, menurut Mas Hamzah, sebenarnya program blended dan e-learning itu bagaimana? Apakah kita perlu, atau sebenarnya ini hanya solusi sementara, atau seperti apa? Saya kira kedepannya dengan konsep kampus merdeka, blended learning itu sangat penting, dan itu menjadi suatu keharusan. Artinya belajar ini kan tidak boleh dibatasi oleh ruang dan waktu. Betul. Ya. Apalagi dalam dunia kampus istilahnya, yang artinya di situ juga memang harus sudah masuk dunia digitalisasi. Artinya kapan kita tidak gunakan blended learning, ya kita juga akan semakin tertinggal ya. Dan selama ini masa pandemi ya memang kita sudah menggunakan ya blended learning, pembelajaran online. Di Azhara sudah menggunakan? Di menggunakan? Azhara ya, kita sudah menggunakan pembelajaran online, dan semester berikutnya pun ya masih kita akan melakukan pembelajaran online. Oke, luar biasa sekali. Nah, ini yang paling akhir, pesan dari Mas Hamzah sebagai seorang kepala program studi, sebagai seorang akademisi, buat teman-teman yang lulus SMA atau yang sedang menempuh pekerjaan yang tapi dia ingin juga berkuliah secara mantap, konsisten, dan tentunya berkualitas. Mungkin Mas Hamzah bisa kasih pesan ke teman-teman. Oke, sahabat-sahabat semua yang belum kuliah atau yang baru lulus SMA, ayo kita asah kembali potensi kita, temukan jati diri kita di dunia kampus, pilih jurusan yang menurut Anda kompeten, ya memiliki lapangan kerja yang tentunya ya dicari luas oleh panca pasar ya. Dan bagi yang sudah S1, silahkan terus upgrade ya potensi Anda, lanjut di jenjang S2. Ya begitupun dengan yang sudah S2, Master, silahkan upgrade lagi. Betul. Ya sampai pada jenjang doktoral. Ya begitupun dengan yang sudah doktoral. Ya silahkan upgrade lagi ya sampai pada postdoktoral. Artinya ilmu ini dia tidak boleh stagnan, dan kita harus selalu mencari suasana di mana ilmu itu bisa kita kembangkan. Oke, terima kasih Mas Hamzah. Teman-teman, poinnya dari apa yang disampaikan Mas Hamzah ialah jangan pernah berputus asa, selalu serius dan konsisten ketika kalian ingin mencari ilmu atau ingin berkuliah di tempat yang berkualitas. Nah, Mas Hamzah di sini adalah seorang kepala program studi. Bagi teman-teman yang ingin berkuliah nanti di administrasi negara atau misalnya di Universitas Azhara, nanti kalian bisa akan bertemu dengan Mas Hamzah dan dosen-dosen lain yang berkualitas. Jadi stay tune dan tetap terus untuk berusaha, jangan pernah berputus asa. Sekian dari saya dan Mas Hamzah. Selamat malam. Terima kasih. Malam.